dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah di pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya sore hari ini Selasa pukul 4 sore di acara live interaktif Tarbiyah Islamiyah, dan acara ini tentunya sudah diasuh oleh Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan acara ini temanya apa ya? Temanya tentunya tentang tarbiyah atau tentang pendidikan Islamnya, seperti itu ya. Menurut dari awal titipan kesimpulan dari apa sih hakikat acara ini adalah menjaga, menumbuh kembangkan dan mengarahkan generasi muda dalam lingkungan ilmu syar'i, seperti itu ya kalau yang saya sudah catat nih ya. Baiklah, acara ini juga direlay oleh radio-radio yang tergabung dalam Art Visi. Apa aja radionya kita bacakan. Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, berikutnya Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio AM Bekasi, lantas Radio Madinah Caruban. Nah, itulah daftar radio yang merelay acara ini secara langsung. Dan kita sudah hadir nih Ustadz di sini. Nanti kita sapa. Dan bagi pemirsa juga pemirsa radio, pemendengar radio yang ini bergabung dan menanyakan persoalannya bisa di nomor telepon 021 212 32 333 021 Jakarta 212 32 333. Nah, itu ya nomor teleponnya. Baiklah, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi nih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana kabar Temanggung Ustaz? Temanggung ya alhamdulillah aman, suasana mendung tapi belum hujan. Oh, waduh. Ya. Masya Allah ya. Berarti dinginnya luar biasa. Jakarta hujanan ya? Oh, hujan deras. Alhamdulillah. Deras dari kemarin Ustaz, deras. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini saat mohon nasihat di awal pertama-tama nih, kita sudah mulai lagi untuk live Tarbiyah Islamiyah ini. Nasihat mengenai pendidikan anak-anak kita ini Ustaz, agar orang tua bisa bersabar menjadi guru yang sesungguhnya. Jadi karena ini kan di musim pandemi, lantas sekolahnya online, jadi berubah fungsi, menambah fungsi seorang ibu ya, terutama ya ibu dan mungkin juga ayah mengambil peran menjadi seorang guru bagi anak-anaknya dan betul-betul membawa kurikulum gitu di start di rumah. Dan itu membutuhkan kesabaran dan sepertinya perlu tambahan ekstra ilmu nggak Ustaz untuk bagi orang tua ini tidak naik emosinya menangani sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Biasanya kan langsung serahkan ke guru, beres, pulang, tinggal mandikan, bereskan pakaiannya, apa segala macam, bukunya siapkan, tasnya diganti kalau basah. Nah seperti itu. Sekarang kan benar-benar harus menangani materi. Nah, mohon Ustaz nasihat kepada orang tua yang menangani langsung saat ini kurikulum anak-anak atau pelajaran anak-anaknya online di rumah Ustaz. Monggo Ustaz, fadal. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yauminal qah. Ya, sebenarnya kita mendapatkan hikmah perlunya kita selalu menjadi pembelajar. Baik kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ya. Sesungguhnya pengalaman di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita adalah sesuatu yang harus kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Pongki tadi sebut tentang kesabaran. Saya jadi ingat tentang apa yang dinasihatkan oleh Syekh bin Baz ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau itu adalah seorang yang alim, kita tahu ya. Tapi beliau pernah ditanya tentang
tafsir ayat balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh menjelaskan bahwa tidak harus menjadi seorang alim untuk menyampaikan, tetapi sampaikanlah yang kita tahu tentang ilmunya. Ya, sebagai contoh mudah bahwa ya salat itu adalah wajib. Semua orang tahu bahwa salat itu adalah wajib, maka dia sampaikan bahwa salat itu wajib. Mencuri itu adalah perbuatan tercela, perbuatan menyakiti orang lain, ya, perbuatan yang bisa menjadikan Allah murka. Kita tahu itu, maka kita bisa sampaikan yang seperti itu. Dan kata Syekh bin Baz, kuncinya adalah kesabaran. Kata beliau rahimahullah, bahwa dahulu kami belajar Al-Quran ya bukan dari orang-orang yang alim. Mereka ya tidak mengetahui kecuali mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, bacaan Al-Quran, tetapi kesabaran mereka lah yang kemudian menjadikan mereka itu barokah dan orang-orang yang baik, ya. Jadi kata Syekh bin Baz, fihim barakah wa fihim khair. Jadi mereka itu Masya Allah punya barokah dan punya kebaikan karena kesabaran mereka di dalam mengajarkan Al-Quran, dan karena kesabaran mereka di dalam mengarahkan siswa-siswanya, sehingga tumbuhlah seorang seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan pada akhirnya mempunyai semangat dan termotivasi untuk selalu belajar dan hingga menjadi seorang yang alim, ya. Syahid dari cerita Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu adalah bahwa yang pertama ya kita berusaha mengetahui apa yang akan kita ajarkan, ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana cara mengajarkan. Jadi materi pelajaran yang dikuasai itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana cara menyampaikan materi tersebut kepada siswa atau kepada anak, terutama adalah anak-anak kita sendiri, ya, mungkin mempunyai latar belakang, mempunyai kebiasaan yang insya Allah orang tahu, dan dia seharusnya lebih mengerti bagaimana menyampaikannya. Namun kembali lagi bahwa kuncinya adalah insya Allah kesabaran itu sangat menentukan untuk kesuksesan di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan itu. Allahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Oh iya Ustaz, bagaimana dengan ini Ustaz? Apakah orang tersebut perlu orang tua tersebut perlu menambahkan sebuah disiplin ilmu tertentu demi kesiapan dalam mengajarkan anak, misalnya ilmu pedagogik atau ilmu menyampaikan materi agar lebih dibuat rileks, santai, tapi melunakkan materi, Ustaz. Seperti apa menurut Ustaz baiknya? Jadi ya seperti itulah pokoknya. Ya, selain ilmu syar'i itu penting, ya, seperti saya pernah sampaikan bahwa Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan kepada salah seorang yang bernama Maki, kalau engkau berdagang dan tidak mempelajari ilmu berdagang, maka engkau bisa merusak muamalah, ya. Maka ilmu syar'i itu penting. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tentang materi yang akan kita ajarkan, ya, bahwa insya Allah ya, kalau mungkin materi masih SMP, materi masih SD, orang tua insya Allah masih bisa lah mengikuti dan mempelajarinya begitu. Tapi kalau SMA mungkin tergantung orangnya, ya, mampu apa tidak, ya, itu yang berkaitan dengan materi. Kemudian berkaitan dengan cara, ya, tadi misalnya Mas Pongki menyebutkan tentang ilmu pedagogi, ya, karena guru itu, ya, kalau dalam ilmu pendidikan yang biasa difahami di lingkungan sekolah, ada keterampilan yang kaitannya dengan sosial, ya,
ada keterampilan yang kaitannya dengan kepribadian, ya, ada keterampilan yang berkaitan dengan profesi, yaitu sebagai seorang guru, dan ada keterampilan yang kaitannya dengan pedagogi. Pedagogi intinya adalah layanan, ya, bagaimana kita memberikan layanan kepada siswa, ya, kepada santri, kepada anak-anak kita. Artinya kita sebagai seorang guru berusaha untuk memberikan apa yang memang dia butuhkan, termasuk adalah caranya. Tidak kalah pentingnya masuk di dalam hal ini sesungguhnya adalah ya ilmu tentang perkembangan anak, ya, itu penting karena ya berbeda mengajak bicara anak kecil dengan mengajak bicara anak remaja dengan mengajak bicara anak yang sudah dewasa. Kok terus banyak sekali apa yang harus kita kuasai. Ya tadi itu saya sampaikan bahwa ada hikmah kita, bahwa sesungguhnya kita semuanya membutuhkan itu. Hanya selama ini mungkin kita belum memberikan perhatian bahwa kita sesungguhnya membutuhkan itu. Karena kan anak secara tanggung jawab pendidikannya adalah kepada orang tua pertama kali sebelum kepada yang lainnya. Sehingga kita perlu sesungguhnya mempelajari itu. Bahkan di dalam Islam kan sebelum menikah dia harus tahu ilmu menikah, kan gitu. Sebelum berkeluarga dia harus tahu ilmu berkeluarga. Sebelum punya anak dia harus tahu ilmu tentang anak-anak, kan mestinya seperti itu. Jadi ya kita ambil hikmahnya saja, ya makanya kita gunakan istilah pembelajar. Ya kita belajar sambil mengajar dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik sambil memperbaiki terus, ya. Dan perlu kehati-hatian, jangan terlalu memaksakan. Itu kadang-kadang yang seperti itu nanti efeknya yang ketika kita mau rubah atau kita mau perbaiki itu menjadi kesulitan. Ya dalam segala hal bahwa kita berusaha wasat, kita berusaha pertengahan, ya terus kita belajar. Insyaallah. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Semoga acara ini juga bisa disaksikan oleh orang tua murid yang menghadapi pembelajaran online yang sedang digiatkan oleh pemerintah. Baiklah, Ustaz, boleh kita mulai pertanyaan pertama ya, Ustaz, ya? Insyaallah. Ya, bismillah. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nafi, mau tanya nih, bapak dari putriku adalah seorang non-muslim. Bapak dari putriku adalah non-muslim dan dia tidak bersedia masuk Islam. Dia tidak bersedia masuk Islam. Lalu saya menikah lagi dengan laki-laki yang muslim. Bagaimana soal tanggung jawab bapak tiri terhadap pendidikan anak tirinya? Dan bagaimana seharusnya dia berinteraksi dengan anak tiri perempuan ini? Saya perhatikan suami saya kurang suka dengan putri saya karena dia sudah berusia 8 tahun dan tidak mendapatkan pendidikan Islam sehingga perilakunya tidak lurus begitu. Mohon petunjuknya ya Ustadz. Jazakallah. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Yang pertama bahwa langkah ibu untuk memilih suami seorang muslim, ya, dalam rangka menjaga akidah, ya, dalam rangka membawa tanggung jawab kita sampai akhirat adalah langkah yang merupakan hak ibu dan benar adanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai melainkan al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Meskipun kita tahu dalam hukum fikih tentang pernikahan ini, ya kalau ibu itu kan seorang wanita, memang ya, harusnya suaminya adalah seorang muslim, ya. Sedangkan seorang muslim bisa saja menikah dengan kitabiah. Itu yang pertama. Yang kedua,
anak ibu ya, yang namanya Rabibah ya, atau Rabaib ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya. Jadi anak bawaan ibu ya, anak bawaan ibu. Ya, karena kebetulan suaminya adalah non muslim, maka benar untuk tetap diasuh supaya terpelihara keislamannya. Ya. Nah, dalam hal ini kemudian mendapatkan satu masalah atau satu problem yang kadang-kadang terjadi secara manusiawi, walaupun idealnya sih ya menikah dengan ibunya, ya menerima anaknya gitu ya, maksudnya. Iya, satu paket ya Ustaz ya, satu paket ya, susah kalau bisa begitu kan. Iya. Ya. Sebagaimana ya sebuah pernikahan kadang-kadang perlu memahami saudara-saudaranya, lingkungannya dan sebagainya. Lebih khusus lagi bahwa ibu dan anak ini memang mempunyai tekad sampai pisah kepada suami yang lama, maka ya harusnya diterima dengan lapang dada. Tapi kita jelaskan secara hukum juga ya, bahwa secara hukum memang tidak ada kewajiban khusus bagi bapak angkatnya ini ya, bapak sambung ya, bapak sambungnya ini ya. Yang ada adalah silah ya. Silah itu artinya hubungan yang baik ya, kemudian ihtiram ya, saling menghargai ya, kemudian perhatian, ihsan, itu yang seharusnya dibangun. Kita ingat sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Sedangkan Khadijah itu mempunyai anak, ya, anak bawaan, ya, yang bernama Hindun, ya, Hindun ibnu Abi Halah. Usianya berapa ya? Ada riwayat laki-laki. Ya, dalam riwayat saya pernah mencoba untuk membuka dan belum pernah mendapatkan. Adapun meninggalnya tahun sekitar tahun 65 kalau tidak salah, wallahu taala alam. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Hindun ini ternyata kemudian juga menjadi seorang Muslim, sahabi yang baik, gitu kan? Dan dalam kitab Syama'il yang pernah kita bacakan ada riwayat tentang beliau itu, dan bagaimana beliau mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cermat, gitu ya, dengan teliti. Tidak lain karena kedekatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu karena mendapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai gaya pergaulan yang luar biasa, dan ini adalah satu-satunya contoh yang mungkin bukan satu-satunya, salah satu contoh yang paling tepat, gitu ya, untuk masalah ini, ya, terlepas dari usia Hindun. Tetapi kan kita sampaikan adanya silah, ya, menyambung hubungan, kemudian adanya ihtiram, memberikan penghormatan, penghargaan, ya, kemudian ihsan, yaitu kebaikan. Ya. Jadi masalah nafkah, masalah ketaatan, ya berbeda karena dia mempunyai bapak sendiri sesungguhnya. Tetapi setelah kemudian menjadi Rabib yang bersatu di dalam satu rumah, dan kalau suami ibu itu sudah bergaul dengan ibu, ya, maka berarti kan dia sudah menjadi mahram tahriman mu'abbada, ya, dia sudah menjadi mahram yang berada di dalam rumah kita, ya. Kita mendapatkan Islam perhatian
kepada tetangga, kepada masyarakat secara luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap anak Yahudi itu ya, yang kemudian selalu dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika sakit dikunjungi, itu adalah tetangga, itu adalah orang lain, gitu kan? Iya, betul. Orang lain yang kemudian ketika akan meninggal, bapaknya sampai mengatakan ati Abul Qasim, ya, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu kepada orang lain, bagaimana terhadap keluarga kita, mahram kita, apa yang dibawa oleh istri kita, kan gitu. Ini lebih lagi. Dan Islam secara umum adalah rahmatan lil alamin, maka kedepankanlah rahmat ya sebelum kepada seluruh alam adalah kepada keluarga kita. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Ya, adalah surgaku ya. Kemudian anak seusia 8 tahun. SD kelas 2 ya Ustaz itu ya? 8 tahun ya, SD kelas 2. SD kelas 2 dan belum tahu Islam ya, karena bapaknya non muslim ya, kan begitu ya, masih hijau, masih sangat belia, bisa jadi belum balik dia. Bisa jadi Ustaz, bisa jadi. Kembali walaupun perempuan gitu ya. Di usia 9, usia 10 umumnya bisa kelas saja 4, kelas 5 SD biasa paling awal ya. Ya begitu ya. Nah, berarti kan masih sangat kecil ya. Terus terang kita harus berpikir sebaliknya, jangan terus murung ya bapaknya itu maksudnya, tetapi rubahlah menjadi satu kehadiran yang membuat suasananya lebih enak, lebih cair, dan yakin insya Allah dia pun dalam usia itu bisa jadi sedang bertanya-tanya, sedang kebingungan, kenapa kok saya jadi di rumah ini, kenapa harus ada bapak baru, bisa jadi ya, kita tidak tahu. Cuma itu anaknya nggak berani ngomong. Cuma ya dan belum punya argumen, belum berani mengungkapkan pendapat, kebingungan. Oleh karenanya tadi saya bilang harus dirubah pandangannya, bahwa kehadiran yang baik baginya karena mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa istri, maka insya Allah anaknya juga merupakan karunia untuk bersama-sama di dalam rumah tangga itu. Dan sekali lagi saya juga ingat kembali dalam masalah ini nasihat Syekh bin Baz juga rahimahullahu taala. Jadi beliau ketika menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengasuh 3 anak perempuan ya, kemudian baik di dalam mengasuhnya ya, maka itu adalah penghalang dari api neraka. Ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahkan memasukkan tidak hanya yang benar-benar anak, bahkan aqarib, saudara ya, kemudian orang-orang dekat. Beliau mengatakan semoga itu termasuk wa fadlullahi wasi', dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas ya. Jadi kita berharap bahwa amanah tersebut adalah tempat untuk kita mendulang pahala, untuk memperbanyak amalan, dan jadikanlah rumah Anda, rumah Bapak, rumah Ibu adalah rumah yang penuh dengan barokah, dengan keberadaan penghuninya. Masya Allah, Allahu ta'ala. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Wah, Masya Allah. Tapi hadis itu berlaku tidak hanya untuk orang tua kandung ya Ustaz ya. Maksudnya ibu aslinya. Ada bapak tirinya boleh juga berharap atas kebaikan, atas fadilah dari hadis itu ya Ustaz. Ya, jadi persisnya seperti apa pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Syekh mengatakan kita berharap ya. Dan setiap perbuatan baik pasti ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ya. Balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan adalah baik, kebaikan. Walaupun sebesar biji zarah ya Ustaz ya, Masya Allah.
Baiklah Ustaz, alhamdulillah ya, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab pemirsa oleh Ustadz Nafi Zainuddin. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz Nafi, saya adalah seorang siswa dan mendapatkan uang dari ayah saya dalam kurung uang jajan, dan saya ingin ikut berkontribusi dengan sebagiannya untuk membangun masjid. Masya Allah. Kemudian, maka apakah kebaikannya itu kembali kepada saya atau si anak ini, atau kepada bapak saya ya, karena beliaulah pemilik uang tersebut? Seperti itu pertanyaannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, anaknya hitung-hitung nih. Masya Allah. Assalamualaikum Rasulullah ya. Hitung-hitungan pahala ya. Iya betul, Masya Allah. Iya, ya. Bahwa harta yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita, ya berarti adalah harta kita. Oh iya, ya, benar, hibah. Ya, sedangkan orang tua memberikan nafkah itu sudah berpahala. Ya, apa yang dijadikan pada mulut istrinya, pada anak-anaknya, semuanya adalah berpahala. Ya, dan itu adalah kebaikan orang tua, tidak hilang. Kebaikan ya. Orang tua. Ya, kemudian apalagi kalau kemudian anak yang zahirnya masya Allah soleh, ya kita harapkan benar-benar ya kesolehan ini terus ada pada dirinya. Kan yang kita saksikan bahwa anak ini yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan usianya dalam ketaatan. Ya, adalah hasil dari pendidikan orang tuanya, ya, atau hasil dari usaha-usaha orang tuanya. Iya. Dan kita tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat, ya, bahwa anak Adam meninggal, ya, putuslah amal usahanya kecuali 3 perkara, diantaranya adalah waladun soleh yad'ulahu, ya. Semoga dia adalah bagian yang akan membanggakan bagi kedua orang tuanya pada hari kiamat. Kemudian harta tersebut, ya, karena miliknya, maka dia boleh gunakan untuk apa, ya, ketika itu adalah pemberian dan bukan misalnya dibayarkan oleh orang tua untuk bayar SPP, ya. Kalau butuh SPP ya untuk SPP, ya. Jangan untuk yang jangan dibuat jajan, ya. Masya Allah. Kan gitu. Tapi itu sudah pemberian, kemudian dibebaskan kepada orang tua untuk menggunakan apa saja, maka dia boleh menggunakan untuk apa saja, ya, karena itu misalnya sudah diberikan oleh orang tuanya, ya. Yeah. Dan masing-masing mempunyai pahala insyaallah taala, dan ingat juga kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang insyaallah juga bisa kita perhatikan, bahwa masing-masing akan mendapatkan pahala. Yaitu satu saat ada seorang sahabat, Yazid, ya, Yazid ibnu, saya lupa, ya. Yazid kemudian mempunyai anak yang namanya Ma'nu, ya, Ma'nu ibnu Yazid, ya. Suatu hari beliau bersedekah di pagi hari, ya, meletakkan sejumlah uang di depan masjid dengan harapan nanti diambil oleh seseorang, ya, yang membutuhkan. Qadarullah, yang datang mengambilnya adalah anaknya yang bernama Ma'nu. Iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz, lanjut. Iya, jadi bapaknya yang niat sedekah, ya, kepada orang lain, ternyata yang ngambil adalah anaknya sendiri, begitu. Iya. Kemudian cerita punya cerita diketahui oleh bapaknya bahwa ternyata sedekahnya diambil sama anaknya sendiri. Kata bapaknya, wallahi saya tidak ridho, saya tidak bersedekah untuk dirimu, ya. Ya mungkin sudah ada jatahnya sendiri, kan, gitu. Mungkin. Ya, ya. Wallahu taala alam. Kemudian intinya keduanya sepakat untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan tentang kasus tersebut, ya, menanyakan tentang kasus tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Yazid, laka ma nawaita, wahai Yazid,
ya engkau mendapatkan pahala seperti apa yang telah engkau niatkan. Dia niat sedekah, ya, sudah selesai, ya, dia sudah kasihkan, sudah selesai, ya, sudah mendapatkan pahala, ya. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaka ma'akhadta ya ma'nu, dan ya kamu ambil aja ma'nu, itu sudah harta sedekah, kamu juga berhak untuk mengambilnya, ya kamu ambil, tidak masalah begitu. Ya, maksud saya adalah bahwa masing-masing mempunyai amalan dan masing-masing mendapatkan pahala, ya, berdasarkan niatnya, insyaallah taala. Wallahu taala. Masya Allah Ustaz, seperti itu ya, Masya Allah. Rahmat Allah luas ya Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru Ustaz, kita coba tanggapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana nih, Bapak siapa nih? Dari Heri di Kalimantan Barat, dari Pontianak. Jauh sekali Bapak Heri, Kalimantan, Pontianak ya. Fadal, Pak Heri, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Nafi? Ya, mohon izin Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini mungkin di luar tema sedikit Ustadz. Jadi pertanyaannya karena agak sulit menghubungi ini, jadi pas ini, jadi saya mohon izin untuk bertanya ini. Baiklah Bapak Heri, boleh diutarakan, tapi untuk keputusannya ada di Ustadz Nafi ya, ada di Ustadz nanti apakah beliau berkenan menjawab atau akan dioper ke program lain. Silakan diutarakan. Jadi kaitan amal ibadah yang kita lakukan sekarang, yang memang kita dapat pelajari dari kajian sunnah yang kita lakukan, apakah pada saat dulu orang tua kita belum pernah mengajarkan kepada kita, karena memang beliau juga belum mengetahui ilmunya seperti itu, dan beliau sekarang sudah meninggal. Apakah amal yang kita lakukan sekarang kita boleh meniatkan untuk untuk orang tua kita itu pahalanya? Demikian Ustaz. Seperti itu. Baik, itu saja Ustaz, Pak Heri. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, Jazakallah sudah telepon Pak Nafi. Ya, wa'alaikum. Ustadz Nafi, apakah berkenan untuk menjawab permasalahan Pak Heri ini? Iya, saya jawab sebatas apa yang saya pahami, dan nanti berikutnya insya Allah bisa kita minta Bapak penelpon juga untuk menghubungi, seperti misalnya Ustadz Muhammad Turesan atau Ustadz Abdullah Rai dalam Bapak Akidah ya, atau Ustadz Musyafa misalnya ya. Baiklah, Ustadz Musyafa ya. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut adalah bolehkah kita mengamalkan satu amalan dan kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak penelpon, Hafizahullah Ta'ala, bahwa orang tua belum sempat mengenal sunnah dan sebagainya, ya kita mintakan istighfar yang banyak. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu termasuk bagian dari bakti kita untuk kedua orang tua kita. Kita ingat hadis yang orang tua diangkat derajatnya di surga, kemudian dia bertanya kenapa seperti itu, kemudian dijawab bahwa itu adalah min istighfari ibnika laka, bahwa itu adalah hasil dari istighfar anakmu kepadamu ya. Jadi itu juga mengangkat derajat orang tua kita. Adapun amalan-amalan yang kita kirim, ada yang disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya ya, ada juga yang khilaf. Di antara yang disepakati adalah misalnya kita bersedekah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita misalnya, kemudian menghajikan orang tua kita, misalnya orang tua kita belum haji misalnya ya. Dan sedekah pun ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kita lebih membutuhkan terhadap amalan-amalan kita. Ala kulli hal, bahwa kita memperbanyak istighfar, mendoakan kedua orang tua kita, bagaimanapun bahwa kedua orang tua kita
mungkin di masa hidupnya insya Allah sudah berusaha sebaik mungkin. Kalaupun ternyata ada hal-hal yang kurang, ya kita sewajarnya sebagai anak untuk memintakan ampunan untuk kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala alam tentang khilaf pengiriman pahala itu, insyaallah tadi bisa kita tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya bagi Bapak Heri. Semoga dapat disimak tadi ya jawaban singkat dari Ustadz Nafi mengenai permasalahan yang sedang dialami. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan. Oh sebentar, ada telepon masuk Ustaz. Kita boleh tanggapi ya Ustaz ya? Baik, insyaallah. Baiklah. Sepertinya di luar konteks. Baiklah, kita jawab dari pertanyaan dari WhatsApp dulu Ustaz ya. Pertanyaan seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Sejumlah orang tua berpendapat bahwa kewajiban orang tua selesai dengan menjelaskan perkara halal dan haram kepada anak-anak mereka. Setelah itu pilihan diserahkan kepada sang anak. Kemudian, sebagian orang tua lagi berpendapat bahwa jika sang anak telah memasuki usia balik, dalam kurung usia 13 sampai 18 tahun, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya selesai. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, apakah orang tua dengan berbagai cara berkewajiban mencegah anak-anaknya melakukan perbuatan haram, atau cukup baginya hanya memberikan penjelasan dan kemudian sang anak bertanggung jawab atas dosa yang dia perbuat? Nah, apakah hal ini dibenarkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumi nalqah. Kita paham di dalam agama kita bahwa setiap orang yang sudah balik maka dia terkena beban syariat dan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, adapun kaitannya dengan orang tua, ya, apakah dia berhenti ya kewajibannya memberikan pendidikan kepada anaknya atau memfasilitasi pendidikan kepada anaknya ketika anak-anak itu sudah berumur balik, ya. Para ulama menjelaskan ya, kalau nafkah ya berbeda lagi nafkah ya. Kalau nafkah itu jumhur ulama mengatakan kalau anaknya sudah mampu ya berhenti begitu ya. Tetapi kalau anaknya ternyata fakir masih membutuhkan, ya ulama mengatakan ya tetaplah orang tua memberikan kepadanya. Nah, adapun tarbiyah, adapun pendidikan ya, maka asas dari pendidikan itu adalah an-nusfu, yaitu nasihat ya. Maka nasihat itu tidak berhenti ya, dan dilakukan dengan berbagai cara. Nasihat itu bukan hanya dengan menyampaikan ya, bukan hanya dengan mengatakan bahwa ini halal, ini haram ya. Ya, tidak sekedar itu nasihat itu. Iya, jadi apalagi kita tadi sudah disampaikan oleh Mas Pogi tentang bagaimana pendidikan atau tarbiyah itu ya. Tidak cukup hanya kita mengatakan atau menjelaskan saja. Memang pada akhirnya hidayah taufik bahwa anak itu mengikuti atau tidak mengikuti ya kembali kepada fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang ya. Apakah seseorang kemudian akan mendapatkan hidayah taufik atau dia belum mendapatkan hidayah taufik ya, atau waliyadzubillah dia tidak menerima dakwah ya. Itu memang bukan wewenang kita, bukan urusan kita, bukan di tangan kita. Akan tapi an-nushu atau nasihat terus dilakukan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya, kepada putranya, bahkan sampai pun apabila anak-anak itu sudah berkeluarga itu tidak dilepas ya.
Hanya Masya Allah. caranya berbeda, Ya. Nah, bagaimana Ustaz? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Ali radhiyallahu taala anhu, mengunjungi Fatimah radhiyallahu taala anha, dan melihat kondisi mereka, melihat keadaan mereka, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada putri-putrinya, ya. Terus ya pantau, ya, terus dikawal di dalam masalah tarbiyah ini, ya. Ya, jadi tidak berhenti dengan usia balik, karena asasnya adalah an-nushu, dan kita sendiri itu tidak berhenti berdakwah, kan gitu. Kita tidak berhenti berdakwah, ya. Maka bagaimana dengan anak-anak kita sendiri, ya? Ya terus kita lakukan, ya. Adapun kita sudah berusaha apa yang kita mampu kita berikan, kemudian belum terjadi perubahan dan sebagainya, ya disitulah kita meminta udzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dari kekurangan kita, ya, taksir dari kesalahan-kesalahan juga mungkin, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak, ya, dengan niat kita yang tulus, dengan niat kita yang tetap ingin memberikan nasihat, memberikan petunjuk dan salah kebaikan kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi tidak berhenti dengan usia balik. Kemudian tidak cukup hanya menjelaskan halal dan haram, ya. Dan apalagi penjelasan itu hanya via lisan, katakanlah begitu. Dengan berbagai cara kita berusaha, walaupun intinya adalah hidayatul irsyad wal bayan, yaitu kita menjelaskan, ya. Tetapi saya khawatir orang keliru persepsi dengan kata menjelaskan. Ya, saya sudah ngirim tulisan, ya saya sudah bilang ini haram, ya saya sudah bilang ini halal, ikuti, ini haram, tinggalkan. Jangan sampai terjebak ke itu saja maksudnya. Walaupun intinya adalah hidayatul irsyad, Nabi pun intinya juga hidayatul irsyad. Para nabi intinya menjelaskan, ya, hidayatul irsyad, kemudian mendoakan. Adapun hidayatul taufik, bahwa yang mendapatkan penjelasan itu akan mengikuti atau tidak mengikuti, ya kembali kepada keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu ta'ala. Masya Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, ya. Tetap dikawal walaupun sudah menikah, ya Ustaz, ya. Nasihat terus, ya Ustaz, ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya adalah seperti ini Ustaz. Nah ini dia nih. Sedikit agak ini masuk ke dalam masalah ini nih Ustaz nih. Coba kita ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Saya hamba Allah di Jakarta. Saya sangat gusar ketika saya mengetahui bahwa salah seorang anak saya melakukan pencurian. Yang saya khawatirkan adalah dia akan menjadi pencuri di masa akan datang. Mohon nasihatnya ya Ustadz, bagaimana cara mengatasi, mendidik anak agar mengetahui bahwa mencuri itu tidak baik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Hilangkan kekhawatiran itu dengan banyak mendoakan. Masya Allah. Ya, jangan terbayang-bayang oleh kekhawatiran tetapi kita tidak melakukan sesuatu, tetapi kita tepis kekhawatiran itu dengan banyak mendoakan kesolihan bagi anak kita. Kemudian masalah mencuri, ya tentu ini adalah perbuatan yang sangat tercela, ya, dan makanya dalam batas tertentu itu sudah rubu dinar, ya, sudah sampai kepada hal-hal yang masuk dalam had, ya. Namun anak mencuri itu Allahu a'lam, ya, yang saya pernah baca dari tuntunan, ya, atau arahan orang-orang yang khususnya di bidang pendidikan, yang juga tidak melulu hanya pendidikan dalam arti
mengajari tetapi juga berlatar belakang syar'i, bahwa apapun itu perlu diketahui sebabnya. Apapun itu perlu diketahui sebabnya. Ya. Iya. Ya, artinya sebuah pelanggaran atau perbuatan yang menyimpang atau negatif, ya, terutama pada anak dan juga pada yang lainnya, adalah sebuah akibat dari sesuatu, ya. Maka kita pelajari dulu sebabnya, ya. Anak itu melakukan pencurian bisa jadi, ya, haknya kurang, ya, bisa jadi karena suasana lingkungan, ya, suasana lingkungan. Contoh, ada orang sembarangan menaruh barang, ya, dan sebagainya, ya, ya. Kemudian bisa jadi juga dia mengambilnya karena hal-hal yang sifatnya kayak apa ya, tidak rela gitu, orang kok lebih baik dari saya misalnya. Nah, jadi bukan artinya semata-mata mengambil dia itu, ya, mengambil untuk memiliki, ya, mengambil untuk memiliki, kemudian menzalimi orang dengan cara yang batil, itu kan mencuri tadi. Tetapi anak mencuri itu tadi dipelajari dulu sebab-sebabnya, karena kita mau menghentikan dia dari masalah tersebut, ya, kita harus mengetahui dulu sebab-sebabnya, ya. Ya, diantaranya kita mencoba untuk menganalisa kemudian, ya. Kemudian setelah itu, yang pertama, khususnya bagi anak-anak yang sudah mulai tamyiz. Tamyiz itu membedakan yang baik dengan yang buruk, ya. Kita perlu memberikan penjelasan kepada dia, perlu memberikan penjelasan bahwa ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang buruk, ya. Coba kita, anak-anak kita itu kadang-kadang rebutan barang gitu, ya, di rumah itu rebutan barang. Belum tentu dia paham bahwa ngerebut itu adalah sesuatu yang buruk, ya kan? Iya, bisa jadi. Ya, dia belum tentu paham, ya. Oleh karenanya perlu ditanamkan dahulu tentang hal yang baik dan hal yang buruk, ya. Misalnya menyakiti orang itu adalah buruk, ya, mengambil hak orang itu adalah buruk, ya. Dari situ kemudian dia insya Allah bisa membedakan, ya, mana perkara-perkara yang baik, mana perkara-perkara yang buruk, ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan, khususnya untuk anak-anak seusia tamyiz, ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan haknya, dan usahakan tetap ada, istilahnya kalau kita orang tua, tetap ada pemasukan. Maksudnya gini, bahwa ya maksudnya masukan uang jajan misalnya, gitu, ya. Ya, jangan sampai dia merasa bahwa dia nggak punya itu, gitu. Dia harus punya sandaran itu, ya. Meskipun nanti dalam usia tertentu harus dididik untuk memahami bagaimana bekerja dan sebagainya. Tapi kan dia sekarang usianya berapa dulu, ya. Ya. Jadi dia ada pemberian dari kita, uang jajan dan sebagainya, ya. Itu tetap istilahnya itu adalah bagian dari hak yang dia harus terima, terlepas dari berapa, karena masing-masing keluarga mempunyai kemampuan yang berbeda. Dan disinilah mungkin perkara yang ketiga adalah bahwa ya disitulah kita mencoba untuk membawa kepada dia tentang kenyataan. Apa kenyataan itu maksudnya, ya? Adik punya uang hanya 5.000 itu bisa buat beli ini atau ini, ya. Kalau pengen punya yang lain, maka kita harus menambah. Cara menambah itu misalnya adalah dengan cara menabung, misalnya gitu, ya. Ya. Nah, itu adalah pengertian yang berikutnya, ya, pengertian cara mendapatkan dengan cara yang benar. Boleh ya, temannya punya barang yang buat dia wah dan dia pengen punya, ya. Tapi temannya cuma
sekali mendapatkan, dia mungkin harus menabung sampai 3 kali baru mendapatkan. Ya, itu adalah memberikan pembelajaran tentang kenyataan bahwa kita itu bisa mendapatkan walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi tetap tadi pengertian yang pertama ada baik dan buruk, bahwa cara yang kita lakukan itu adalah cara yang baik. Baik, yang benar ya, baik, Masya Allah. Keempat, kalau dia sampai insya Allah ya biidznillah ta'ala mengakui dan paham bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan buruk ya, maka kita ajarkan untuk meminta maaf dan mengembalikan barang itu. Nah, ya. Itu yang berat. Itu susah itu, Ustaz. Ya. Ya. Tentu di sini dibutuhkan Mas Pongki, utamanya adalah kesepahaman orang tua seringkali. Nah. Ya, makanya di sekolah itu kadang-kadang hal yang kayak gini itu setelah selesai misalnya di bagian kesiswaan, tugas berikutnya adalah antar orang tua dengan kesiswaan, ya. Nah, bagaimana? Bahwa itu harus dipahami sebagai problem bersama yang ditangani bersama, tidak hanya oleh orang tua si anak, ya. Tetapi melibatkan pihak lain termasuk guru, dan kenapa juga tidak melibatkan orang tua yang lain, tetapi cukuplah bahwa itu sebagai rahasia-rahasia tertentu dalam rangka untuk memperbaiki ya. Kalau sampai dia bisa minta maaf dan terfasilitasi, maka itulah yang diajarkan. Tetapi kalau misalnya di sekolah atau apa masih berat, ya kita akan biasakan dulu di rumah kan, bahwa anak yang berbuat salah di rumah itu dia harus minta maaf kepada kakaknya, kepada adiknya, ya ketika dia berbuat salah harus dia berusaha untuk meminta maaf ya, dan kemudian tadi kalau itu kaitannya dengan hak orang lain ya diajarkan untuk mengembalikan. Insya Allah bisa di sebagian sekolah itu bagian tugas dari kesiswaan, misalnya 2 anak begitu, milik si A misalnya diambil sama si B, maka kesiswaan ini akan mengatur bagaimana si B ini meminta maaf kepada si A dan dianggap perkaranya adalah perkara yang terselesaikan misalnya, bukan kemudian melebar begitu. Nah, itu harus diajarkan seperti bahwa ketika itu disadari bahwa itu adalah perbuatan buruk, perbuatan jelek, maka dia harus meminta maaf ya, harus meminta maaf dan berusaha untuk mengembalikan. Apabila terjadi, maka pertama kali orang tua jangan panik dalam arti di depan dia harus panik, harus gundah dalam arti sedih ya kan, tadi khawatir tadi kan. Tetapi jangan sampai dia langsung mencela dan sebagainya tidak, dia harus ya berusaha untuk memberikan obat yang pas, sebagaimana kita mendapatkan anak kita sakit secara fisik. Kalau kita panik dan sebagainya, belum tentu obat yang kita berikan efektif. Ya. Maka demikian pula dalam masalah ini kita berusaha mencarikan obat yang efektif ya. Dengan pertolongan kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tipsnya Mas Pongki yang saya bisa berbagi. Sangat bermanfaat insyaallah saja. Ya, tentu saja kita harus menambah berbagai hal untuk kemudian insyaallah efektif. Wallahu taala alam. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, tipsnya dan sarannya. Masya Allah, membuka wawasan kami di sini terutama pemirsa, semoga dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nafi ya. Juga pendengar radio, kami nantikan tetap ya di pertanyaan atau partisipasinya di program ini. Ustaz, kita masih punya waktu sekitar 6 menit Ustaz. Bolehkah saya ngajukan satu pertanyaan lagi? 6 menit insya Allah. Masih cukup insya Allah ya. Ini pertanyaan cukup semoga bisa dijelaskan dengan efektif. Ini seorang masuk telepon. Coba kita tanya dulu ini. Semoga sesuai dengan tema. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari ibu siapa di mana? Dari hamba Allah yang bekerja di Hong Kong. Oh, bekerja di Hong Kong. Kami, alhamdulillah ibu siapa hamba Allah ya di Hong Kong. Baiklah Bu, kami hanya waktunya agak terbatas nih Bu, hanya 5 menit ya. Boleh ya? Silakan Bu, silakan utarakan apa yang mau ditanyakan. Iya. Kan orang tua saya sudah bisa sejak saya masih kecil. Saya tinggal bersama nenek dari ayah saya sejak kecil sampai saat ini.
karena saya anak tunggal, saya harapan dari nenek saya. Bisa dibilang saya belum pernah merasakan sentuhan jidat orang tua gitu. Oh. Nah, Lantas? terus saya tahu ibu itu tetap nomor satu. Oh ya. Kadang saya merasa lebih sayang ke nenek daripada ibu kandung. Apakah saya salah merasa kayak begitu? Dan saya harus mementingkan siapa terlebih dahulu. Oh, baiklah. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu sudah telepon jauh-jauh dari Hong Kong. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baiklah, terima kasih, itu saja ya pertanyaannya. Baiklah, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya Bu. Fadhal Ustaz, bisa ditanggapi mungkin? Masih punya waktu sekitar 4,5 menit. Iya, iya. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab tentang birrul walidain, kitab hadis misalnya di Al-Adabul Mufrad itu ya, di bab yang pertama disebutkan banyak sekali tentang birrul walidain ya. Birrul walidain itu mencakup kedua orang tua kita, juga kakek dan nenek kita ya. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan antara kedua orang tua kita dengan nenek kita. Adapun kedekatan hati kita kepada nenek kita karena selama ini katakanlah nenek yang memberikan perhatian kepada kita adalah sebuah suasana hati yang kita tidak bisa pungkiri ya, tidak bisa pungkiri. Namun demikian bahwa tentu kita juga membantu nenek kita. Allahu Ta'ala alam kenapa sampai terjadi seperti itu, berarti kan hubungan nenek, kemudian ibu kita sendiri, kemudian kita kan gitu. Yes. Nah kita mencoba untuk memerankan sebagai wasil ya, sebagai penyambung ya, sebagai penyambung dari keberadaan ukhti, kemudian ibu ukhti dan juga nenek di dalam hal ini. Jadi sekalipun orang tua kita itu tidak pernah berbuat apapun kepada kita ya, kecuali sebab terlahirnya kita di dunia ini, ya kita tetap berbuat baik kepada mereka. Itu dijelaskan oleh para ulama ya, ulama hadis, para syarih, penjelas, orang-orang yang ulama menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi mengatakan seperti itu. Mereka itu sebab wujud itu saja ya sudah menjadikan kita harus berbakti kepada mereka ya. Kemudian masalah kecintaan itu bisa kita bina ya, maksudnya bahwa karena peristiwa ini berarti kan hubungan dengan ibu terasa agak renggang ya kan begitu ya. Ya, itu bisa dibina, itu bisa dengan kita juga memberikan ihsan ya. Subhanallah ya, kalau ternyata suatu saat kemudian ibu itu sadar tentang kekurangan-kekurangannya ketika itu, maka itu adalah fadilah yang luar utama. La an yahdiyakallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Apabila engkau memberikan petunjuk ya, termasuk dalam hal ini ada petunjuk kepada arah yang lebih baik ya, ya tentu kita mendapatkan pahala yang banyak ya. Kalau memasukkan orang ke dalam Islam khairun laka min humurin na'am, tapi kita menunjukkan kepada hal yang baik, adalah al khairi kafa'ilihi ya, kita menunjukkan hal yang baik kepada ibu kita dengan sikap kita terhadap ibu kita, maka kita pun mendapatkan pahala, dan pahalanya sangat besar karena berarti ukhti mengembalikan fungsi yang seharusnya ada dalam hubungan kekeluargaan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita diupayakan Ustaz ya, diupayakan Ustaz ya. Masya Allah. Ya, tidak usah membeda-bedakan ya, suasana hati ya kita tidak bisa mengatur, tetapi kita mengupayakan agar semuanya lebih baik. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas semua nasihat dan tips juga ilmu yang telah di-sharing kepada kami di sini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Terima kasih atas partisipasinya, dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan, tentunya ada pertanyaan masih banyak lagi yang belum sempat kami bahas karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pekan depan insyaallah. Baiklah, kita tutup acara ini, boleh Ustaz ya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup acara ini pemirsa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren, Pak? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.